Apa kabar? Ketika kita memasuki tahun yang baru, kita bertambah gemuk atau bertambah kurus? Siapa yang bertambah gemuk, tolong angkat tangan. Siapa yang bertambah kurus, tolong angkat tangan. Saya turun 3 kilo, karena sakit, badan syok, karena terbang dari sini cuaca 27 derajat, sampai di airport -3, belum keluar dari airport, di airport keluar lebih dingin lagi. Dan ketika sarapan, makan, dikasih RS, saya minum, amandel saya bengkak. Belum pernah saya ngalami amandel bengkak. Anak saya yang besar, Yona, amandelnya nggak mungkin bengkak, karena sudah diambil sejak kecil. Untung saya bawa dokter pribadi, bawa apoteker pribadi, mbak suster pribadi, namanya Francisca Safiera Susana. Dan dia berkata, kayak nelen ya? Iya. Langsung dia kasih 3 butir obat yang saya nggak tahu apa namanya, saya telan, malam sembuh. Kayak hari-hari makan, dan nyari menu, nggak cocok semua dengan lidah saya lebih seneng rujak cingur, pecel, gado-gado. Dan hari ketiga murus, jadi badan saya langsung drop, habis. Tetapi bagi orang berkata begini, enak Pak, malah diet. Loh kok diet? Ada yang bertambah kurus hari ini? Tolong angkat tangan. Kalau ibu-ibu bertambah kurus, puji Tuhan. Ya atau ya? Saya kalau nyalami jemaat di Landmark, kalau lihat ibu itu kelihatan segar, dan saya tulus dalam hati loh, Bu kok kelihatan segar ya? Enggak seneng loh. Bapak mau ngomong gemuk ya? Loh, segar sama gemuk itu ejaannya itu beda, betul ya? Memang seger karena barusan keramas. Salah ngomong deh. Jadi ketemu ibu jangan pernah ngomong seger. Karena seger konotasinya gemuk. Jadi kalau minum es, itu minum es gemuk, betul ya? Soalnya kan es seger katanya. Hari ini mari kita belajar sesuai dengan tema kita, yaitu New Heart, hati yang baru. Ada luka yang sulit sekali disembuhkan, yaitu luka hati. Siapa yang mengalami luka hati? Ada cowok yang datang ke saya, Pak sampai hari ini kok saya nggak bisa jatuh cinta lagi ya? Seakan-akan mati. Ada lagi cewek datang ke saya dan berkata begini, Pak sudah ada yang naksir saya loh. Tapi saya masih belum bisa move on. Hati saya nggak nyetrum. Saya bilang datang ke rumah saya tak setrum ya. Betul ya? Nah memang nggak gampang kalau kita mengalami broken heart. Sehingga harus diubahkan. Hari ini mari kita belajar bagaimana Tuhan bisa memberi kita hati yang baru. Dan ayat ini jarang sekali dikhotbahkan. Keluaran 15 ayat 26. Padahal kalau kita belajar dari ayat ini indah sekali. Firman-Nya, jadi firman Yahweh itu. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan. Mendengarkan suara Tuhan itu tidak gampang. Di satu sisi ada orang yang gampang sekali, sedikit-sedikit Tuhan bicara, betul? Saya punya teman, dosen, cara ngajarnya luar biasa. Dan suatu kali dia cerita sama saya. Anak generasi milenial itu luar biasa ya. Saya habis ngajar ada mahasiswi datang. Pak, boleh bicara sebentar? Loh, maksudmu apa? Tadi ketika Bapak ngajar saya dengar suara Tuhan dengan jelas sekali. Dan teman saya berkata, oke, gak apa-apa silahkan sampaikan. Di ruang Bapak aja. Udah di sini aja loh, kan banyak teman mahasiswa. Ditunggu sampai mereka keluar. Toh ini ganti pelajaran lain kan. Ketika kelas sepi, mahasiswa itu datang dan berkata, tadi Tuhan bicara kepada saya bahwa Bapak calon suami saya. Loh, ini true story nih, temanku syok. Langsung dia ngomong gini, kamu pasti keliru kok. Kalau Tuhan bicara kepada kamu, juga bicara kepada saya. Soalnya anaknya ada 3. Itu coba kalau teman saya itu playboy gitu, kamu mau nggak ya nikah siri sama saya? Oke, orang yang kedua begitu. Enggak, dia bilang, enggak, pasti keliru. Karena saya sudah punya 1 istri dan saya punya 3 orang anak. Luar biasa ya.
Zaman sekarang loh mahasiswi naksir dosennya langsung itu. Enggak pakai kedip-kedipan, tapi pakai suara Tuhan lagi. Oh, luar biasa itu. Jadi hati-hati. Saya belajar bagaimana mendengar suara Tuhan dari buku yang saya terjemahin. Is that really you Lord? Anda bisa beli itu bukunya di amazon.com. Is that really you Lord? Itu semua buku penulis Amerika itu saya yang terjemahin. Sampai saya diundang ke Hawaii, yang berkata, you terjemahin buku saya semua, sekalianlah belajar di tempat kami, di kampus kami. Dan saya belum pernah sanggupi. Lihat Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, ternyata mendengar suara Tuhan tidak sesederhana itu. Dari buku itu saya bagikan sedikit aja, supaya enggak penasaran. Ternyata ada 3 cara yang seharusnya kita lakukan. Pertama adalah bungkam suara hati kita sendiri. Contohnya kalau gadis-gadis berkata begini, Tuhan kasih aku tanda ya, cowok yang nanti jadi suamiku yang malam mimpeni aku. Oh enggak bisa. Kalau setiap hari kamu lihat fotonya, malamnya mimpeni dia loh. Kalau kita lihat wajah aktor Korea, enggak mungkin malamnya mimpi Sule, enggak mungkin. Bisa tahu ya? Dan yang kedua adalah bungkam suara iblis, supaya tidak mempengaruhi kita. Dan ketiga membuka bagi suara Tuhan. Tuhan bicaralah langsung. Saya percaya ada orang bicara melalui kita ada, tapi jangan sedikit-sedikit Tuhan bicara, apalagi cari keuntungan sendiri. Tuhan bicara kayak pabrikmu untuk saya ya, itu ngawur ya. Kamu itu debt collector atau gimana? Itu sebabnya lihat, di sini dikatakan jika kamu sungguh-sungguh, berarti ada yang enggak sungguh-sungguh dong, mendengarkan suara Tuhan Allahmu, dan ada syarat lainnya, melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Mesir kena 10 tulah ya, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Mari kita belajar tahapan demi tahapan, bagaimana kita bisa memperoleh hati yang baru. Yang pertama adalah jujur terhadap diri sendiri. Kalau kita enggak jujur terhadap diri sendiri, kita enggak bisa tidur loh malamnya. Mari kita lihat gambar yang satu ini, quote yang satu ini. Jujurlah pada diri sendiri, dan kita akan mendapatkan jawaban yang jujur pula. Kalau kita tanya seseorang cara jujur, kita berharap kita dapat jawaban yang jujur. Ada sebuah buku yang mengubah kehidupan saya. Judulnya menarik, If you ask the right questions, you will get the right answer. Jika kita tanya pertanyaan yang benar, maka kita akan mendapat jawaban yang benar juga. Jadi tanya yang benar, maka jawabannya akan benar. Yang pertama mari kita lihat, yaitu telanjang di hadapan Tuhan. Di dalam Mazmur 39 ayat 2-3, aku keluh, aku diam, aku membisu, aku jauh dari hal yang baik. Jujur bukan? Tetapi penderitaanku makin berat. Hatiku bergejolak dalam diriku, menyala seperti api. Ketika aku berkeluh kesah, aku berbicara dengan lidahku. Orang zaman dulu menafsirkan telanjang seperti ini. Kalau kita lihat, kita bisa telanjang di hadapan Tuhan tanpa sehelai benang pun. Tetapi ketelanjangan di hadapan Tuhan bukan sekedar itu loh. Dia tahu sampai ke dalam hati kita. Setuju? Kita pakai baju setebal apapun, kita telanjang loh di hadapan Tuhan, di dalam hati kita nggak tahu loh. Saya minta Endah ya, Endang ya maju ya. Nah, coba kamu pasti bisa nyanyikan lagu yang satu ini, coba lihat. Nanti yang bisa coba ikut nyanyi lagu ini, ingat lagu ini. Bisa lagu ini coba? Kalau nggak bisa, itu teksnya. Tahu nggak lagu ini? Ada yang tahu? Tahu, coba nyanyikan ya. Kalau nggak tahu saya ganti orang lain loh. Tak cari orang yang karaoke loh. Coba 1, 2, dan 3. Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin. Tengoklah ke dalam,
Sebelum bicara, singkirkan debu yang masih melekat. Oh, 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 singkirkan debu yang masih melekat. Wah, beri tepuk tangan dong. Seharusnya ikut Indonesian Idol ya. Jadi siapa bilang lagu sekular itu selalu buruk? Lagunya siapa ini? Ebit G. Ade. Saya kira Ebit G. Endang tadi. Oke. Nah, singkirkan debu yang masih melekat itu apakah di tubuh kita? Enggak, yang di dalam hati kita itu loh. Dan lagunya indah ya. Dulu setiap kali ada berpacu dalam melodi, kalau itu lagunya lagu barat, saya bisa mengikuti dan tahu judulnya apa. Karena saya banyak sekali lagu-lagu berbahasa Inggris yang tahu. Istri saya sampai berkata, loh kamu bisa bener semua loh lagu-lagu itu. Dan dia berkata, mbok enggak, kok ikut aja loh sekalian. Saya berkata, enggak. Soalnya untuk mempelajari, salah satu untuk mempelajari bahasa Inggris yang paling gampang, itu adalah mempelajari lagu dalam bahasa Inggris. Mengapa? Karena itu in konteks. Karena kalau hanya mempelajari tata bahasa, grammar, itu sulit loh. Sampai mahasiswa pun loh, 16 tenses itu loh nggak hafal-hafal. Betul ya? Ada di sini yang hafal 16 tenses. Termasuk teman saya Leni yang kuliah di US, bisa hafal 16 tenses. Pasti enggak. Jadi saya ajar kepada mahasiswa saya ngajar bahasa Indonesia, bahasa Inggris di kampus, saya langsung berkata begini, memorize it and practice it. Kalau hanya dicek 16 tenses, itu susah hafal loh. Dan dia berkata loh, Bapak kok hafal? Sebetulnya juga enggak hafal, tapi tak praktekkan dalam nulis dan dalam ngomong. Maka tenses otomatis akan keluar. Mengapa kita kesulitan? Karena bahasa Indonesia itu saya makan kemarin, saya makan hari ini, saya makan besok. Betul ya? Bahasa Inggris kan enggak begitu. Ada tenses yang harus kita ikuti secara rapi. Sehingga kalau kita ngomong sama orang barat bisa berkata, loh grammarmu kok bagus sekali ya? Mengapa? Karena kita belajar, mereka enggak loh. Saya kemarin ke Jepang, anak 3 tahun itu lancar sekali loh bahasa Jepang. Betul ya? Belajar mereka, oh enggak loh. Saya sampai bingung ngoceh teriwit sekali. Kita lihat yang kedua. Tuhan mengampuni petobat sejati. Di dalam Mazmur 32 ayat yang kedua. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Dan yang tidak berjiwa penipu. Artinya apa? Total repentant. Pertobatan sejati. Total. Benar-benar pulih. Seperti gambar seperti ini, betul-betul menyerahkan diri, mengalami pertobatan. Ada cara yang salah ketika hati kita mulai rusak, ketika hati kita mulai jahat. Yang pertama adalah mencoba melupakannya. Oh enggak bisa. Mengapa? Otak kita itu luar biasa loh. Menyimpan itu sampai layer demi layer. Sampai di posisi yang paling bawah pun, suatu kali akhirnya kita akan ingat kembali. Itu sebabnya coba kita lihat. Kalau kita berusaha melupakan, kalau berusahalah melupakan pengalaman yang menyakitkan, itu seperti menggaris menebalkan sebuah kalimat dengan stabilo. Malah jadi semakin memorable. Betul ya? Berusaha dilupakan nggak isa-isa loh. Itu sebabnya mengapa orang yang putus cinta, suruh melupakan kan susah ya. Katanya lihat gunung, ingat pacarnya. Ada orang nyanyi, ingat pacarnya. Betul? Ada anjing lewat, ingat pacarnya. Karena anjing itu milik pacarnya, bukan berarti pacarnya mirip anjing. Oh enggak. Susah sekali. Jadi enggak bisa. Kita diberi ingatan kok. Sehingga enggak gampang. Yang kedua adalah melarikan diri darinya dengan minuman beralkohol dan obat-obatan. Itu juga tidak bisa. Di US ada yang disebut Alcoholic Anonymous. Jadi para pecandu alkohol itu kumpul untuk bahas bersama bagaimana dia bisa mengalami breakthrough, bisa terlepas karena alkohol itu mengikat. Coba kita lihat gambarnya seperti belenggu. Kita mungkin minum, bangun sedikit, kita pasti ingat kembali.
Ingat kembali. Mungkin kita berkata, Rasul Paulus kok menganjurkan kita minum anggur. Oh ya, kalau perut sedang nggak enak, sedang winter, suruh minumnya apa? Sedikit anggur. Nah masalahnya orang Indonesia kalau diberitahu sedikit itu nggak ngerti. Sedikit itu 1 kerat, betul ya? 2 botol, pasti akan mabuk. Saya itu juga unik. Papa saya bisa minum bir, saya nggak doyan loh. Bagi saya enak beras kencur tuh, pahit. Sehingga waktu Yona wisuda graduation, itu kan disediakan minuman beralkohol. Nah, namanya aja kampus bule ya, jadi semua minuman beralkohol. Dikasih champagne, disodori. Saya bilang, orange juice please. Orangnya tersenyum melihat saya, ini kok goblok banget, milih orange juice. Wait a minute, dikasih loh, dibuatkan orange juice. Yuna bisi saya, Pak, sandwich di sini enak banget loh. Loh ya, coba aja. Ada lagi bule lewat itu, langsung tak ambil 1. Loh iya ya, enak ya. Oke. Nah kalau sedikit itu nggak apa-apa. Saya suka Budo Jiju, tahu Budo Jiju? Bukan anggur beranak loh. Dan biasanya saya minum sekali setahun. Pas kapan? Sintia, Imlek. Karena kami masih totok, papa itu selalu punya Budo Jiju diminum. Tapi kalau kita mabuk-mabuan untuk melupakan ingatan kita, nanti ketika kita sadar kita ingat kembali, percuma juga. Dan yang ketiga mengabaikan atau menganggapnya tidak ada, enggak bisa. Kita akan mengalami apa yang disebut di ostrich syndrome. Apa itu ostrich syndrome? Coba kita lihat gambar ini. Burung unta itu kalau ketakutan menghadapi bahaya, enggak lari, kepalanya disembunyikan di tanah. Malah jadi santapan kan. Ini yang aneh sekali loh ini burung satu ini. Itu sebabnya citah bisa makan burung ini, karena digertak begitu, dia ketakutan, sembunyi. Ya memang citahnya nggak kelihatan, tapi setelah itu dicokot kamu. Betul? Karena yang nggak kelihatan. Kita kan sama ya, kalau menghadapi bahaya merem gini. Apakah ketika merem itu bahayanya pergi? Ya enggak. Yang lebih lucu lagi kalau kita menghadapi terowongan yang pendek, naik mobil, cenderung bungkuk ya. Kalau mobil kita loh bisa masuk, kepala kita nggak mungkin kena kok, betul? Mengapa secara otomatis langsung dingluk begini? Oke. Yang keempat, parah sekali. Blaming others, menyalahkan orang lain. Siapa yang suka menyalahkan orang lain? Ini adalah good gaming, scapegoat, mencari kambing hitam. Mari kita lihat quote yang satu ini menarik. Jika orang lain selalu salah di matamu, mungkin ada yang harus diperbaiki dengan hatimu. Setuju? Kita selalu menyalahkan suami, terus suami selalu menyalahkan istri, anak menyalahkan orang tua menyalahkan anak. Ada di sini yang orang tuanya nyalahin anak terus, dapat nilai 6 diomeli, nanti nilai 8 diomeli, padahal dulu mamahnya nilai 8 tinggal separuh. Anda tahu 8 kalau ditinggal separuh tinggal berapa? Bukan 4 loh. 8 kalau tinggal separuh itu bukan 4. Berapa? 3, oh pinter, kayaknya pernah dapat 3 sih. Oke. Ya, selalu nyalain orang. Yang kelima, menutupinya. Cara menutupi yang terbaik adalah kalimat ini. Aku bukan orang baik. Hanya saja Allah yang menyayangiku dengan menutup aibku. Lihat ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dia yang sebelumnya tidak merasa telanjang jadi telanjang, dan dia pakai pohon ara untuk menutupi. Tuhan senang enggak? Mengapa? Pohon ara itu loh sementara. Dan Tuhan pergi ke Paris, masuk ke butik Armani, beli jaket kulit. Yang ibu-ibu senyum. Ya toh ya. Jadi kalau Anda pakai jaket kulit yang mahal, enggak usah heran, enggak usah kagum. Sejak awal Tuhan sudah membuatkan jaket kulit untuk Adam dan Hawa. Dan itu makna teologisnya besar sekali loh. Dengan mengenakan
jaket kulit untuk menutupi Adam dan Hawa. Apa artinya? Ada darah yang dicurahkan. Dan itulah penebusan darah yang pertama. Penebusan darah yang kedua terjadi kapan? Ketika Musa mau dibunuh, dan istrinya dengan cepat sekali mengambil pisau batu, anaknya disunatkan, darahnya dioleskan ke kaki Musa, karena inilah perjanjian itu. Ketika anak sulung mau dibunuh oleh Tuhan, apa yang dilakukan oleh bangsa Yahudi? Mencoret gerbang rumahnya dengan darah. Tetapi pencurahan darah yang utama adalah ketika Yesus dikorbankan. Karena itu sekali untuk selamanya. Dan ada ayatnya loh, aku bukan orang baik itu, kasih menutupi segala sesuatu. Kita lihat yang keenam. Ini parah, bunuh diri. Baru kemarin, saya mengkonseling seorang pengusaha, dia mau bunuh diri, dia cari saya, dan dia share. Ini pengusaha sukses, ibu ini pengusaha sukses. Jadi datang, sudah belum apa-apa, udah nangis, luntur semua make up-nya. Dan dia berkata, saya itu sering kali loh Pak Safir mau bunuh diri. Coba saya ingin tahu kegiatan harianmu apa. Ini juga salah satu ilmu konseling, mungkin Bu Leni belajar. Jadi dialihkan dulu supaya dia cerita, supaya kita tahu apa sih triggernya itu apa. Dia cerita bangun jam sekian, terus. Tak lihat tidak ada kehidupan rohani di situ. Tidak ada baca firman, tidak ada saat teduh, tidak ada doa. Saya tanya, kerohanianmu setahun terakhir merosot enggak? Dia berkata, ya, merosot sekali. Loh kenapa? Karena bisnisku diberkati. Unik ya. Order masuk terus daripada yang sanggup dia lakukan. Kalau Anda punya toko, pelangganmu laris sekali, Anda happy apa enggak happy? Happy, dia ngeluh loh. Onok meneh, enggak sempat leren. Loh, luar biasa ya. Ada saatnya uang itu sudah tidak ada artinya, jenuh. Saya berkata refreshing ke luar negeri. Loh sudah Pak, ini loh aku baru pulang dari luar negeri. Ketika pulang dari luar negeri yang saya pikirin apa? Pekerjaanku tambah numpuk. Order belum tak layani numpuk lagi. Loh ya toh ya. Dan kalau Anda lewat di Jalan Basuki Rahmat, di situ ada iklan bagus gede sekali, tapi jangan ditiru. Itu untuk para mahasiswa. Kalau skripsi Anda direvisi berkali-kali sampai stres, gambarnya ada cowok menggigit skripsinya. Klik pergi-pergi, pinter. Jadi suruh tinggal aja. Kalau saya jadi dosennya, kalau you pergi-pergi, Anda drop out. Kan? Berarti skripsinya nggak dikerjain dong, betul? Mau melarikan diri. Kalau sementara boleh, setelah refresh, balik lagi. Karena ngajar bahasa Inggris, jadi saya tahu kata-kata dalam bahasa Inggris itu, kalau di breakdown, itu artinya menarik loh. Misalnya tuh set up dan upset. Set up itu membangun, upset itu meruntuhkan. Meruntuhkan apa? Meruntuhkan semangat. Meruntuhkan harapan. Kalau kita upset kan kita frustrasi. Tetapi perhatikan kata recreation, dari kata re plus creation. Jadi kalau kita rekreasi, pulang dari rekreasi, kita lebih fresh, bisa mencipta kembali. Setuju? Itu sebabnya kalau dalam 1 tahun 12 bulan, kamu jalan-jalanlah 11 bulan, yang 1 bulan kerja, nilai di PHK dari kantormu, betul? Jadi namanya adalah short escape. Tuhan pun mengatakan 6 hari bekerja, 1 hari istirahat. Jangan dibalik. Saya itu loh, 6 hari jalan-jalan, 1 hari kerja. Memang perusahaannya mbahmu. Ya atau ya? Nah, kalau sudah frustrasi, akhirnya bisa bunuh diri. Lihat, bunuh diri, ngeri. Dan ingat loh, sekali kita gagal bunuh diri, ada kecenderungan untuk apa? Untuk mengulang. Ada kecenderungan untuk apa? Untuk mengulang. Itu sebabnya saya tulis di IDN Times. Ada yang pernah membaca IDN Times? Itu berita terbesar ketiga di Indonesia, setelah Tribun dan Detik. IDN Times. Kalau ada peristiwa yang menarik, saya kirim di IDN Times, karena pembacanya jutaan. Supaya menyadarkan orang bunuh diri itu bukan solution, bukan solusi.
Dan selesai konseling, biasanya 1 jam selesai, ini 2 jam. Saya kasih PR ya, kerjain ya. Kerjain. Dan dia hubungi saya, jauh lebih lega Pak sekarang. Karena sekarang omset saya kurangi, pekerjaan yang kecil-kecil saya serahkan orang lain. Gak apa-apa, pemasukan berkurang gak apa-apa, sudah cukup. Nah, kadang-kadang kita gak pernah merasa cukup loh. Terus saja. Dikasih 1 T minta 2 T. Ya atau ya? Punya mobil 1 minta 2 mobil. Rumah 1 minta 2 rumah. Istri 1 minta. Nah, ya enggak, ya tetap istri 1, betul? Kita lihat ada 3 pribadi yang cocok untuk curhat. Yang pertama adalah diri sendiri. Self-talk and why it matters. Coba Anda ketik di Google, maka Anda akan dapat kuliah yang bagus sekali tentang bagaimana kita bisa bicara terhadap diri sendiri. Anak-anak sekarang suka YouTube ya, saya juga. Saya punya channel YouTube sendiri, YouTube. Tapi YouTube saya berbeda, nggak pernah lihat musik, nggak pernah lihat film. YouTube yang saya lihat adalah YouTube kuliah dari dosen-dosen. Masuk aja ke Harvard University, ada kuliah apa diikuti, dan itu menarik. Dari pagi sampai siang, kalau Senin kan libur ya, saya lihatin itu kuliah-kuliah. Istri saya berkata, gak bosen lah kuliah mulai pagi sampai siang. Oh enggak. Soalnya supaya untuk ngisi otak kita. Kalau kita nggak belajar, kita itu jadi bodoh loh. Setuju nggak? Salami kiri kanannya, belajar terus ya. Setuju? Tidak harus degree loh, non degree. Belajar di situ kan kita nggak dapat gelar. Tetapi juga jangan seperti kucing ini. Ini self-talk-nya kebesaran. Dia kucing ngomong, kamu itu singa loh ya. Kamu singa loh. Yakinlah dirimu singa. Itu motivator biasanya ngajari begitu. Kena anjing, lari lagi. Ini ternyata bukan singa ya. Enggak. Self-talk itu adalah engkau berharga di mata Tuhan. Setuju? Karena engkau diciptakan unik bagi Tuhan. Anda tahu di seluruh dunia yang sekian miliar itu, orang kembar sekalipun, tidak ada fingerprints yang sama persis satu sama yang lain. Enggak ada. Cari dimanapun yang fingerprintnya sama seperti kita, itu enggak ada. Jadi Anda unik. Yang kedua adalah sahabat terpercaya. Sahabat terpercaya adalah a friend in need is a friend indeed. Jadi orang-orang yang bisa bersama kita pada saat kita kesusahan, itu adalah sahabat sejati. Curhat seperti ini menarik ya, ketika sahabatnya berat sekali, curhatlah kepada saya, kepada teman-teman. Dan itu tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh ruang. Minggu itu biasanya HP tak offin betul. Karena setelah pagi bangun, saat teduh, baca firman, laporan ke Abah, nanti tak lihat kok getar gitu. Tak buka dari pris jemaat di Sydney. Saya sudah nggak melayani dia, saya sudah pindah Indonesia. Tapi curhatnya masih ke saya. Pak, saya ada masalah, tolong diselesaikan. Saya berkata, oke, tapi cepat-cepat ya. Karena saya segera mandi, mau ke gereja. Tapi Tuhan itu baik loh. Di saat kepepet, Tuhan langsung kasih jawaban. Langsung saya kasih hanya 3 kata. 1, 2, 3. Dan dia berkata, kata yang sama. Loh. Tuhan bicara kepada saya semalam. Kok bisa Pak ya? Ya Tuhanmu sama dengan Tuhanku kok. Ya itu akan saya lakukan. Tadi break ibadah, jam pagi, jam kedua, dia berkata, everything will be okay. Semua sudah beres. Yang ketiga, curhat kepada Tuhan. Boleh nangis jelek seperti ini, boleh. Ada yang nangis cantik, ada bintang film Hollywood. Nangis pun tetap ayu. Oke? Nangis di Instagram, itu nangis pun tetap ayu. Yang kedua, ampuni orang yang melukai kita. Dengan cara apa? Balik keadaan. Ada istilah yang menarik, flip up. Flip up, itu adalah frase in English, artinya kalau buku ini flip up, dibalik. Balik keadaannya. Roma 12 ayat 17-19. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang.
Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan firman Tuhan. Mengapa kita suka membalas? Karena ada satu budaya di Indonesia yang ngeri sekali, yaitu copy paste. Tidak ada loh copy paste itu. Anda datang ke Australia, ke Amerika, ke Eropa, bilang copy paste. Mereka nggak ngerti. Yang sebenarnya adalah copy paste. Copy paste. Kadang-kadang pronunciation kita salah sehingga orang, what? I don't catch it. Pardon, repeat. Kita suruh ngulang kan, karena dia nggak ngerti apa maksudnya. Copy paste itu nggak ada. Kita itu karena sering dengar jadi kacau. Ini pasti coba, kalau dua kalimat, dua kata ini ya, Anda pasti sering pakai. Kalau panas-panas, pakai body lotion ya. Coba Anda beli di toko di Amerika, cari body lotion. Dia bilang, what? Body lotion? Enggak ada itu body lotion. Hand body, sorry. Bukan body lotion, hand body. Like body lotion ada. Hand body. Kok malah tangan dan tubuh itu gimana sih? Yang betul apa? Hand cream. Anda beli hand cream, nanti kan diberi hand body. Kita kebiasaan hand body sih. Ayo, siapa yang selalu pakai hand body, tolong angkat tangan. Ayo, yang baru tahu sekarang kalau bunyinya bukan hand body. Jujur, katanya ngerti kabeh kita nih. Yang benar apa? Hand cream. Beliau di sana hand cream, Anda akan dikasih. Dikasih apa? Hand body. Loh kita ngertinya hand body kok, betul ya? Ini ya yang sekolah di internasional tahu, nggak ada itu hand body. Oke? Jadi dibalik, karena kita biasa copy paste, ya nggak apa-apa, kita sudah biasa pakai copy paste kok ya. Copy paste, pakailah dengan cara yang seperti ini. Coba kita lihat, biasa quotation kita ambil dari orang US ya. Coba dari Timur Tengah, malah indah ya. Balas dendam terbaik adalah menjadikan dirimu lebih baik. Setuju? Balas dendam terbaik adalah menjadikan dirimu lebih baik. Harus lebih baik dari dia. Kalau dia memusuhi kita, kalau kita balas memusuhi, apa sih upahmu? Kalau engkau memberi makan kepada orang yang memberi makan, firman Tuhan selalu berkata begitu ya. Sehingga kita suruh mendoakan musuh kita. Yang kedua, Tuhan yang hibur kita, Mazmur 56 ayat 8. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Kita lihat Psalm 5, 6-8. You keep track of all my sorrows. You have collected all my tears in your battle. Lihat, botolnya Tuhan seperti apa? Karena di situ dikatakan kalau bahasa Indonesia kau daftarkan. Tetapi dalam bahasa Inggris Tuhan tahu semua loh. Urut secara sequence, secara chronological itu Tuhan tahu persis. Kita hanya tinggal ngomong aja. Yang ketiga, agar tidak tumbuh akar pahit, root of bitterness di dalam diri kita. Di dalam Ibrani 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Gambarnya bagus sekali loh. Kalau akarnya itu masih kecil, kita gampang mencabutnya. Tetapi kalau akarnya sudah sedalam itu sudah susah sekali. Saya menemui seseorang yang kena kanker, dan kankernya sudah menyebar ke seluruh tubuh. Dan dia berkata begini, saya nggak tahu mengapa saya kena kanker, tetapi biar Tuhan sendiri yang mencabut akar kepahitan, kalau itu ada. Dan sampai sekarang ibu itu masih tetap sehat loh. Hati yang gembira adalah obat. Yang ketiga, menyelaraskan pikiran kita dengan kebenaran Tuhan. Keep the same frequency.
Harus satu level dengan Tuhan. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Alkitab bahasa Inggris memakai kata pattern. Pattern itu pola. Wanita biasa kalau menjahitkan baju dibuatkan polanya dulu ya. Dan berubahlah dari pola yang sama. Itu lihat semuanya sama ya, hitam. Yang satu diperbarui pikirannya berbeda. Bukan asal berbeda, tetapi berbeda yang lebih baik. Dan yang kedua, kita itu loh dikasih sebelum dunia dijadikan, Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Mari kita lihat, ayat ini jauh lebih pendek, padahal isinya sama ya. God love you even before you were born. Tuhan itu mengasihi kita sebelum kita dilahirkan. Jadi percayalah, kita belum jadi apa-apa, Tuhan sudah mengasihi kita. Yang keempat, fokus kembali ke masa depan. Ayub 11, 13, 16. Tidak ada orang yang menderita semenderita Ayub. Sakit, semua habis. Istri mengkhianati. Tetapi dia tetap bergantung harap pada Tuhan. Dan apa yang dikatakan Ayub? Belajar yang terbaik adalah belajar dari orang yang sudah pernah mengalami. Jikalau engkau ini menyediakan hatimu dan menadahkan tanganmu kepadanya, jikalau engkau menjauhkan kejahatan dalam tanganmu dan tidak membiarkan kecurangan ada dalam kemahmu, maka sesungguhnya engkau dapat mengangkat mukamu tanpa celah, dan engkau akan dapat berdiri teguh dan tidak akan takut. Bahkan engkau akan melupakan kesusahanmu, hanya teringat kepadanya seperti kepada air yang telah mengalir. Berikan hati kita kepada Tuhan, serahkan sakit hati dan dendam kita. Ini gambar di sebuah t-shirt. Saya bilang sama anak youth, ini dibuat t-shirt bagus ya. Be an organ donor. Jadilah donor organ, tetapi give your heart to Jesus. Kasih hati kita kepada Yesus. Karena hanya Dia yang bisa memperbaikinya. Yang kedua, fokus pada Sang Penyembuh, bukan penyebabnya. Ada seorang bapak yang sakit kanker dan dia berkata begini, kalau Tuhan mau panggil kapanpun saya siap kok Pak. Karena saya akan lebih berbahagia bersama Tuhan daripada berbaring di rumah sakit. Istrinya nangis dan saya berkata, release him, relakan. Karena suamimu sudah berketetapan untuk dipanggil. Sudah membiru semua, istrinya mengangguk, 2 jam kemudian suaminya dipanggil Tuhan. Yang ketiga, angkat wajah dan tatap masa depan. Angkat wajah dan tatap masa depan. Masa lalu tetap tinggal di masa lalu, masa depan itu penting bagi kita. Yang kelima, gunakan pengalaman kita untuk menolong orang lain. Kalau kita pernah mengalaminya, kita bisa menolong orang untuk mengalami hal yang sama. Yang pertama, orang yang pernah dihibur, baru bisa menghibur orang lain. Kalau kita mengasihi seseorang dan orang itu kayak sulit sekali dikasihi, sulit sekali didekati, jangan-jangan dia tidak punya kasih di rumahnya. Dia tidak pernah dikasihi. 2 Korintus 1 ayat 4, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Sehingga apa? Kami sanggup menghibur mereka. Ganti kan? Ketika Tuhan Yesus hibur kita, kita bisa menghibur orang lain. Yang berada dalam bermacam-macam penderitaan, dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Ketika kita menerima penghiburan yang luar biasa, kita bisa berbagi. Mengapa ada orang pelit? Jangan-jangan dalam hidupnya dia juga jarang diberi orang. Kita itu hanya bisa memberi apa yang kita punya, setuju? Kalau kita nggak punya apa-apa, kita nggak bisa beri loh. Coba merenguto aja, suruh senyum, nggak bisa loh. Siapa yang sudah nonton film Joker? Judulnya apa ya? Malah lupa Joker yang baru itu. Apa memang Joker judulnya? Ada satu tangga terkenal di New York, di Brooklyn. Tangga itu jarang dilewati orang loh. Saya pernah seminggu di Brooklyn di daerah itu.
Saya juga nggak pernah lewat tangga itu. Nanti Oktober baru saya kunjungi gara-gara lewat film New York. Pengen coba naik turun tangga itu. Mengapa? Karena daerahnya nggak terlalu nyaman. Nggak terlalu nyaman. Polisi aja jarang-jarang kok patroli di daerah situ. Karena mengerikan. Saya sering terbangun tengah malam, ada suara tembakan. Ternyata perang antar gangster. Itu hal yang wajar mereka tembak-tembakan satu sama lain. Anak saya yang kecil berkata, perang gangster ya Pak, ya, kira-kira. Jadi dengar suara tembakan itu sudah sesuatu hal yang biasa. Dan apa yang dikatakan Joker? Karena dia tidak pernah mengalami kasih sayang. Dia sulit sekali menunjukkan kasih sayang. Yang terakhir, yang kedua, menjalani kehidupan yang baru. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru itu sudah datang. Di tengah kekeringan yang berat, ternyata masih ada loh yang bisa tumbuh. Dan itu indah sekali ya. Di tengah puncak winter sekalipun, puncak winter, ada bunga yang bisa mekar begitu hebatnya. Istri saya kan suka bunga ya. Dia berkata, kok Isa ya? Kok enggak kedinginan ya? Saya berkata, dikasih mantel sama Tuhan. Saya pernah kunjungi ini Taman Mawar. Itu mawar dari seluruh dunia ada di situ. Dan terletak di mana? Dekat Alaska. Aneh kan? Waktu winter saya kunjungi, mare mati loh. Dan penjualnya yang jaga bilang, kemarin waktu spring sudah kami dengan baik, summer masih saya ingat, winter baru ketika Anda tanya ada enggak mawar dari Indonesia, didatangi, mati. Sampai dia terhira-hira, kenapa ya ini ya? Dan saya jawab, lupa pakai mantel, udah ngakak itu. Mawar Indonesia di winter, mati. Tetapi lihat, ketika benih itu ada, dia akan selalu bertumbuh. Mari kita lihat konklusinya. Yeskiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru, dan di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Mengapa taat? Setiap kali saya berdoa firman, saya selalu berkata, tolong buka hati kami. Karena gambar ini. Jika hati lama tidak dikuburkan, hati yang baru tidak akan pernah lahir. Ada yang pernah mengalami kepahitan terhadap pasangan, terhadap anak, terhadap orang tua, sehingga kesannya aku nggak bakal bisa mengampuninya. Sampai mati aku tidak bisa mengampuninya. Mengapa? Perlu mati sekarang, supaya bisa tumbuh sesuatu yang baru. Karena kalau kita tidak mematikan kedagingan kita, egoisme kita nggak bisa loh. Dulu ada anak-anak yang bilang sama saya, tak pindah sekolah ya. Dia di sebuah sekolah yang 100% bukan Kristen, hanya dia. Tiap hari dia berkata begini, ngapain kamu nyembah Yesus? Kamu nanti disalib juga loh seperti dia. Wih, telinganya itu loh nggak enak, stres. Teruslah belajar. Dan ternyata dia lulusan terbaik di sekolah itu. Mengalahkan generasi demi generasi. Dan teman-temannya, gurunya yang berkata begini, ternyata orang Kristen pinter ya, loh kok baru tahu tuh. Apa sih? Kita lo punya hikmat dari atas, ternyata orang Kristen pinter. Lo dikira goblok-goblok tuh. Coba salami kiri kanannya, ternyata kamu pinter ya. Ngeliat tersinggung, betul? Kita lo punya Tuhan yang memberi hikmat yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Amin.